bikin nangis. Aku sedang bertaruh nyawa melahirkan anak kedua di rumah sakit, suamiku malah menikahi pengasuh muda yang kuanggap seperti adikku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Tania. Usia 29 tahun. Ibu dari satu anak, dan saat ini sedang mengandung anak kedua, yang sudah ku nanti bertahun-tahun. Aku selalu percaya, rumah tanggaku baik-baik saja. Suamiku, Fahri, terlihat perhatian, dan anak kami, Rafa, tumbuh dengan sehat. Karena kehamilan yang rawan, aku harus dirawat intensif di rumah sakit. Aku tak tega meninggalkan Rafa sendirian, jadi aku titipkan dia pada pengasuhnya, Maya, wanita muda polos yang sudah seperti adik bagiku. Tapi betapa hancur hatiku saat pulang dari rumah sakit. Maya menyambutku, bukan sebagai pengasuh anakku, tapi sebagai istri baru suamiku. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jendela rumah mungil yang selama ini menjadi saksi perjuangan panjang Tania dan Reza. 5 tahun, bukan waktu yang singkat untuk menunggu keajaiban bernama anak. 5 tahun penuh doa yang terucap di sepertiga malam, air mata yang jatuh diam-diam di balik selimut, dan tatapan kosong setiap melihat garis satu di alat tes kehamilan. Dan akhirnya, pagi itu, saat 2 garis merah muda muncul dengan tegas di stik kecil itu, Tania tak mampu menahan tangis harunya. Tangis yang begitu dalam, yang terasa menggetarkan seluruh isi dadanya. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menggenggam alat itu erat-erat seolah takut itu hanyalah mimpi. Ya Allah, ini nyata. Aku hamil, bisiknya nyaris tak terdengar, namun penuh kekuatan yang selama ini ia simpan dalam diam. Reza masuk ke kamar dan mendapati istrinya terisak sambil menggenggam sesuatu. Ia sempat panik, tapi begitu melihat stik itu, ia langsung memeluk Tania erat, lebih erat dari biasanya. Sayang, kita akan punya anak lagi? Tanyanya, suaranya gemetar. Tania hanya mengangguk sambil menangis. Dan saat itu, dunia mereka seakan terhenti dalam kebahagiaan yang nyaris tak percaya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat usia kehamilan memasuki minggu ke-8, Tania merasa perutnya sering kram dan tubuhnya sangat lemas. Ia dilarikan ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang membuat napas Tania tertahan. Janin memang ada, namun sangat lemah. Risiko keguguran tinggi. Ibu harus bed rest total. Tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh stres sedikit pun, ucap dokter dengan nada serius. Seolah satu gerakan salah saja bisa menghancurkan keajaiban yang baru saja mereka terima. Tania merasa dunianya kembali terombang-ambing. Ia yang selama ini aktif mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan suami dan anak sulungnya, kini harus terbaring tak berdaya di tempat tidur. Aku bahkan belum memeluk anakku pagi ini, gumamnya saat pertama kali terbangun di rumah sakit. Rasa bersalah menyelimutinya, namun ia tahu, ia harus memilih. Ia harus melindungi kehidupan baru yang tumbuh dalam rahimnya. Reza, yang biasanya tenang dan sering tak terlalu peka terhadap perasaan, kali ini menunjukkan sisi lain yang belum pernah Tania lihat selama ini. Ia pulang pergi mengurus administrasi rumah sakit, memeluk Tania sebelum tidur,
bahkan menenangkan anak mereka yang kebingungan melihat ibunya selalu berbaring. Dalam diam, Reza juga sedang berperang. Ia tahu tekanan ini berat, tapi ia bertekad untuk menjadi suami dan ayah yang kuat. Suatu malam, di ruang tidur yang sunyi, Reza menggenggam tangan Tania. "Aku udah cari pengasuh buat Alif. Biar kamu gak mikir apa-apa. Fokus kamu cuma satu, jaga bayi kita, ya?" ucapnya lembut. Tania menatapnya penuh haru. Matanya basah, bukan karena sakit, tapi karena cinta yang akhirnya ia rasakan hadir dengan nyata. Dan malam itu, di tengah kesunyian dan kekhawatiran, mereka berdua saling berjanji. Mereka akan menjaga kehamilan ini sebaik mungkin. Mereka akan melindungi keajaiban yang telah Tuhan titipkan, meski jalan yang harus mereka lalui tidak mudah dan penuh ujian. Karena bagi Tania, ini bukan sekadar kehamilan. Ini adalah doa yang dijawab setelah bertahun-tahun ia merasa diabaikan langit. Hari itu, langit tampak muram, seolah ikut merasakan berat hati Tania. Ia duduk di tepi ranjang rumah sakit dengan selang infus masih menempel di punggung tangannya. Matanya sembab, tidak tidur semalaman karena memikirkan satu hal yang membuatnya paling cemas. Rafa. Anaknya yang baru berusia 4 tahun itu adalah segalanya baginya. Teman kecilnya saat sepi, penyemangatnya ketika hari terasa berat, dan cahaya di setiap sudut gelap kehidupannya. Namun hari ini, Tania harus menyerahkan Rafa pada orang lain. Bukan karena ingin, tapi karena tak ada pilihan lain. "Ma, aku ikut mama aja ya. Aku nggak mau sama siapa-siapa," rengek Rafa sambil memeluk pinggang ibunya. Tania menarik napas panjang, lalu menunduk dan menatap mata anaknya yang besar dan polos. Ia tahu Rafa belum mengerti apa itu ancaman keguguran, belum tahu mengapa ibunya harus berbaring terus tanpa boleh bangun, bahkan untuk sekadar menyuapinya makan. Tania mengusap pipi Rafa lembut. Suaranya bergetar saat berkata, "Rafa sayang, mama harus jaga adik di perut mama. Kalau mama capek, adik bisa sakit. Tapi mama janji, begitu mama sembuh, Rafa nggak akan lepas dari pelukan mama lagi." Rafa mulai menangis. Tangis lirih yang membuat dada Tania semakin sesak. Ia menunduk dan memeluk anaknya erat-erat, seakan pelukan itu adalah yang terakhir. Dan di sanalah Maya berdiri. Wanita muda berwajah manis dengan rambut hitam panjang terikat rapi, mengenakan blus pastel dan celana kulot bersih, menatap adegan itu sambil tersenyum hangat. "Saya janji akan jaga Rafa sebaik mungkin, Kak Tania. Anggap saja dia anak saya sendiri," ucapnya lembut. Tania mengangguk, walau ada jeda dalam gerakannya. Hatinya berat, tapi wajah Maya begitu meyakinkan. Ramah, sopan, dan tampak tulus. Maya adalah tetangga barunya yang baru 2 bulan pindah ke kompleks sebelah. Sejak mengenal Maya, Tania merasa nyaman. Maya sering membawakan makanan, membantu membereskan rumah ketika ia mual hebat di trimester awal, dan tanpa diminta, menawarkan diri menjaga Rafa saat tahu Tania harus rawat inap. Reza, yang selama ini sibuk mengurus pekerjaan dan mengantar jemput ke rumah sakit, tampak lega menerima bantuan itu. "Tenang, Tan. Maya kelihatannya bisa dipercaya. Lagi pula dia juga tinggal dekat, jadi kita bisa pantau." Tania hanya mengangguk pelan, meski ada desir halus dalam hatinya. Perasaan tak jelas. Bukan curiga, bukan pula takut. Hanya semacam bisikan kecil bahwa sesuatu bisa berubah. Hari mulai sore ketika Rafa akhirnya dibawa pulang oleh Maya. Tania berdiri di balik jendela kamar rawat inap, menatap mobil yang menjauh sambil menggenggam selimut erat-erat. Air matanya jatuh, diam-diam. "Aku titipkan kau, Nak, pada seseorang yang baru ku kenal. Semoga dia benar-benar seperti yang tampak," bisik Tania dalam hati,
menggigil dalam ketakutan seorang ibu yang tak bisa menjaga anaknya sendiri. Namun jauh di dalam hati Maya, ada sesuatu yang tak diketahui siapapun. Di balik wajah lembut dan tutur katanya yang sopan, ada luka masa lalu yang belum sembuh, ada kecemburuan yang tak pernah diucap, dan ada rencana kecil yang diam-diam tumbuh. Benih yang ia semai sendiri tanpa disadari Tania. Karena bagi Maya, Rafa bukan sekadar anak kecil polos. Rafa adalah pintu. Pintu menuju sesuatu yang selama ini hanya ia lihat dari jendela, kehidupan yang seharusnya miliknya. Hari-hari di rumah sakit mulai terasa sunyi. Bukan hanya karena lorong-lorong yang lengang, atau karena Tania terkurung di ranjang tanpa banyak aktivitas. Tapi karena seseorang yang paling ia harapkan hadir, justru perlahan menjauh. Fahri, suaminya. Lelaki yang dulu begitu hangat dan tak pernah lelah menyebut dirinya, pejuang doa, saat mereka berjuang mendapatkan kehamilan kedua ini, kini mulai terasa asing. Dingin. Jauh. Awalnya, Tania mencoba memahami. Ia tahu Fahri bukan suami yang sepenuhnya bebas waktu. Bisnisnya sedang berkembang, dan anak mereka, Rafa, juga butuh perhatian. Tapi lambat laun, alasan-alasan itu terdengar semakin hampa. Data. Seolah hanya pengisi ruang kosong di antara telepon yang tak terjawab dan pesan yang tak dibalas. Hari ketiga sejak Tania dirawat, ia menunggu sejak pagi. Ia mengenakan mukena, duduk bersandar dengan bantal di punggungnya sambil membaca Al-Quran pelan-pelan. Tapi matanya sesekali melirik pintu. Ia berharap Fahri muncul seperti biasa, membawakan makanan favoritnya, menyuapi sup hangat, atau sekadar menggenggam tangannya dan berkata, "Sabar ya, Tan. Kamu hebat." Tapi pintu itu tak kunjung terbuka. Jam makan siang lewat. Lalu sore datang. Tania akhirnya mengirim pesan. "Mas, kamu kesini hari ini? Rafa gimana kabarnya? Aku kangen." Tak ada balasan. 2 jam kemudian, ia mencoba menelepon. Nada sambung terdengar, 1, 2, 5 kali, lalu mati. Ia mencoba lagi. Kali ini langsung dijawab oleh operator, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Tania menggigit bibir bawahnya, menahan gelombang khawatir yang naik perlahan ke dada. Di luar, lampu jalan mulai menyala. Rumah sakit menjadi lebih sepi, hanya suara perawat yang berlalu lalang dan alat infus yang berdetik pelan. Tania menatap langit dari jendela kecil di samping tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Malam hari, akhirnya pesan itu masuk. "Maaf, Tan. Tadi hektik banget. Rapat dadakan. Rafa juga lagi rewel banget. Aku nggak sempat ke sana. Nanti ya, kalau sempat besok sore aku mampir." Sederhana, begitu singkat dan tak mengandung kehangatan. Tania membaca pesan itu berulang-ulang. Tak ada kata sayang. Tak ada emotikon. Tak ada tanda bahwa ia merindukannya, apalagi merasa bersalah telah membuatnya menunggu seharian. Dada Tania terasa sesak. Ia menatap langit-langit kamar rawat, berusaha keras menahan air mata. Besoknya, dan besoknya lagi, pola itu berulang. Fahri semakin sulit dijangkau. Ia datang hanya sekali dalam 3 hari. Itu pun sebentar. Wajahnya tampak terburu-buru, sorot matanya seperti sedang berada di tempat lain. Tania mencoba mengajaknya bicara, tapi Fahri selalu cepat mengalihkan, atau mengangkat telepon dengan alasan, "Klien penting." "Mas, kamu masih tertarik sama kehamilan ini?" tanyanya lirih suatu malam, saat Fahri berdiri hendak pamit pulang. Fahri menoleh sejenak. "Apa maksudmu?" jawabnya datar. Tania menunduk. Suaranya pelan, hampir seperti gumaman, "Kamu berubah, Mas.
Aku bisa rasakan. Bahkan saat kamu di sini, hatimu nggak lagi di sini. Fahri menghela napas dan mengusap wajahnya. Tan, jangan bawa perasaan terus. Aku sibuk. Bisnis butuh perhatian. Rafa juga butuh aku. Dan kamu cuma perlu istirahat. Jangan pikir aneh-aneh. Cuma perlu istirahat. Kata-kata itu menampar. Tania diam. Tak ingin memaksa. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Ia tak tahu sejak kapan. Mungkin sejak Maya mulai sering terlihat lebih akrab dengan Rafa. Atau sejak Fahri mulai membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Hari-hari berlalu. Kehamilan tetap dijaga. Tapi ada yang mulai hancur. Rasa percaya. Dan yang paling menyakitkan adalah, bukan karena Fahri tak lagi datang. Tapi karena saat ia datang pun, rasanya seperti tidak benar-benar hadir. Sudah seminggu lebih Tania terbaring di kamar rawat inap bernomor 305 itu. Dindingnya putih, bersih, tapi terasa dingin. Sunyi. Seolah menjadi saksi diam dari hati seorang istri yang mulai digerus ketakutan tak bernama. Pagi itu, Tania bangun lebih awal. Ia duduk di ranjang, punggungnya bersandar pada bantal tebal, tangannya perlahan membelai perut yang mulai membuncit. Di luar, cahaya matahari menerobos tirai, memantul lembut di lantai putih yang dingin. Tapi tak ada hangat yang terasa. Tidak di kulit, tidak di hati. Fahri sudah 3 hari tidak datang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada suara yang memanggil namanya dengan lembut seperti dulu. Ia tahu, lelaki itu bisa sangat tenggelam dalam pekerjaan. Tapi entah mengapa, kali ini ada yang berbeda. Bukan hanya absen fisik, tapi juga absen dalam jiwa. Ia tidak lagi merasa ditemani. Bahkan ketika Fahri hadir pun, hatinya tak merasa utuh. Tania memejamkan mata. Ia menahan air mata yang hendak jatuh. Ia bukan perempuan yang lemah. Ia hanya lelah. Menunggu. Menebak-nebak. Mencoba tidak curiga, tapi terus diselimuti rasa asing yang menghantui setiap detik kesendiriannya. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Suster Wulan masuk. Seperti biasa membawa nampan kecil berisi vitamin dan segelas air putih. Suster itu selalu tampak ramah, lembut, dan telaten. Tapi pagi ini, wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. Tatapannya seperti ingin berkata sesuatu yang tidak mudah. "Selamat pagi, Bu Tania. Sudah sarapan? Perutnya bagaimana hari ini?" tanyanya pelan, suara lembutnya terdengar sedikit ragu. Tania mengangguk kecil. "Masih mual, tapi sudah lebih baik. Terima kasih ya, Suster." Suster Wulan duduk sebentar di kursi di samping ranjang. Tangannya sibuk mencatat tekanan darah Tania, tapi matanya tampak mencari-cari waktu yang tepat untuk bicara. Akhirnya ia menarik napas panjang dan menatap Tania dengan penuh pertimbangan. "Maaf sebelumnya, Bu, saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi, saya merasa Ibu berhak tahu," katanya lirih. Tania mengerutkan alis, sedikit bingung. "Tahu apa, Suster?" Suster itu mendekat sedikit, lalu menurunkan suaranya menjadi bisikan. "Saya punya saudara yang tinggal di kompleks sebelah rumah Ibu. Tadi malam dia telepon saya. Katanya beberapa hari ini sering lihat Pak Fahri datang ke rumah dengan seorang wanita muda." Jantung Tania seperti berhenti berdetak sejenak. Matanya membesar, lalu berkedip cepat, seolah ingin membuang bayangan buruk yang tiba-tiba menyeruak. Ia menatap suster itu lekat-lekat, seakan berharap kalimat barusan hanya salah dengar, atau sekadar candaan buruk. "Wanita muda?" ulang Tania, suaranya serak. Bibirnya bergetar halus,
dan air matanya menumpuk di ujung pelupuk. Suster Wulan tampak tak enak hati. Saya nggak tahu pasti siapa. Saudara saya bilang, perempuan itu sering datang dengan santai. Pernah pakai baju tidur bahkan. Mereka masuk rumah ibu, dan kadang keluar malam sekali. Tania menggeleng cepat, menahan napas yang mulai sesak di dada. Tidak. Fahri, dia bukan laki-laki seperti itu. Dia, suami saya. Dia pasti hanya ajak saudara kerja, mungkin urusan bisnis. Rumah kami memang kadang dipakai buat meeting, bahkan dulu. Suara Tania menggantung. Ia tahu pembelaan itu terasa rapuh, bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi ia menolak percaya. Tidak sekarang. Tidak setelah 5 tahun menanti kehamilan ini. Tidak saat cinta mereka seharusnya semakin kuat. Suster Wulan menunduk. Maafkan saya, Bu. Saya lihat Ibu sering sendirian. Saya tahu Ibu sangat percaya pada Pak Fahri. Tapi sebagai perempuan, kadang hati kita bisa merasa ada yang tidak beres, kan? Tania tak menjawab. Ia hanya diam. Tangannya masih membelai perutnya, kali ini dengan gerakan yang gemetar. Ia ingin marah, ingin menolak, ingin meneriakkan bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Tapi bibirnya tak sanggup bersuara. Setelah suster itu keluar, Tania menatap kosong ke arah jendela. Langit masih biru, burung-burung masih terbang. Tapi bagi Tania, dunia sudah bergeser. Bukan karena ia yakin Fahri berselingkuh, tapi karena benih keraguan sudah ditanamkan. Dan benih itu kini tumbuh, pelan, liar, menyakitkan. Air matanya jatuh, diam-diam, membasahi pipinya yang pucat. Ya Allah, kalau benar semua ini hanya ujian, tolong kuatkan aku. Tapi kalau benar apa yang mereka bilang, tolong selamatkan aku sebelum hatiku hancur seluruhnya. Perempuan itu memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak dirawat, ia merasa lebih sakit secara batin daripada fisiknya. Malam itu hujan turun deras. Kilat sesekali menyambar langit, membuat jendela rumah sakit bergetar pelan. Di ruang bersalin, aroma obat dan suara peralatan medis menjadi latar dari sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Tania terbaring di ranjang operasi. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin, dan napasnya memburu. Kontraksi datang bertubi-tubi. Bayi yang ia kandung selama 9 bulan, dengan air mata, harapan, dan keteguhan hati, mendadak ingin lahir lebih cepat. Tania belum genap 37 minggu. Dan janinnya, menurut dokter, masih terlalu lemah. Buka jalan hanya 4. Tapi kita tidak bisa tunggu lebih lama. Detak jantung janin mulai melemah, ucap dokter dengan nada tegas, penuh kekhawatiran. Tania sudah terlalu lelah untuk bicara. Tangannya mencengkeram spray ranjang dengan sisa tenaga, matanya mencari-cari sosok yang tak juga muncul. Fahri. Mas, mana kamu? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Tak ada jawab. Ibunya, Bu Nani, berdiri di samping, menggenggam tangan Tania erat-erat. Nak, kamu harus kuat, ya. Demi anakmu, demi hidupmu. Jangan pikir yang lain dulu, ya, nak. Ucap ibunya sambil menahan tangis. Dan saat rasa sakit mencapai puncaknya, saat tubuhnya tak sanggup lagi menahan beban yang tak hanya fisik tapi juga batin, Tania akhirnya dibius. Suasana menjadi buram. Suara-suara bergema. Cahaya memudar. Kesadaran meninggalkannya perlahan. Lalu, suara tangis itu terdengar. Tangis bayi. Tangis yang biasanya membawa sukacita, haru, dan pelukan hangat dari seorang ayah yang menanti di luar ruang bersalin. Tapi kali ini, tangis itu lahir dalam kehampaan.
Dalam ruang yang dipenuhi kelelahan, ketakutan, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Beberapa jam kemudian, Tania terbangun perlahan. Cahaya lampu menyilaukan mata. Tubuhnya masih lemas, dan rasa nyeri masih terasa di perut bagian bawah. Ia mencoba menggerakkan kepala, walau masih pusing. Pandangannya mulai jelas, dan saat itulah ia melihatnya. Ibunya duduk di samping ranjang, mengenakan mukena lusuh, dengan wajah penuh lelah namun tetap menyembunyikan kekuatan yang mengalir dari mata seorang ibu. "Ma," bisik Tania pelan, suaranya serak. Bu Nani tersentak pelan, lalu langsung menggenggam tangan anaknya. "Alhamdulillah, kamu sadar, Nak. Ya Allah, terima kasih." Tania menatap sekeliling, mencari satu sosok yang seharusnya ada di sana. "Fahri? Mana Fahri? Anak kita? Gimana anak kita, Ma?" Wajah Bu Nani berubah. Ia menunduk, menarik napas panjang. "Bayi perempuan, sehat, walau kecil. Dokter bilang kamu pendarahan banyak. Tapi kamu kuat, Nak. Kamu luar biasa kuat." Ia berusaha tersenyum. Tapi sorot matanya tak bisa bohong. Tania mencengkeram selimut. "Tapi, Mas Fahri mana? Dia tahu aku melahirkan, kan? Dia tahu kan, Ma?" Butiran air mata mulai jatuh dari mata ibunya. Bukan karena bahagia, tapi karena tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. "Maafkan Mama, Nak. Mama sudah telepon dia berkali-kali. Sudah kirim pesan juga, tapi dia nggak datang." Tania terdiam. Jantungnya terasa seperti ditusuk pisau. Dada sesak. Matanya basah. Tangannya bergetar. Tubuhnya masih lemah, tapi luka batinnya lebih menyiksa dari apapun. "Dia tahu aku hampir mati, Ma. Tapi dia nggak datang." Suaranya nyaris pecah. Ibunya memeluknya. "Mama juga nggak tahu kenapa, Nak. Mungkin dia punya alasan. Tapi sekarang, tolong pikirkan dulu dirimu dan bayimu. Kamu sudah berjuang. Kamu menang. Jangan izinkan siapapun merusak momen ini." Namun Tania tahu, ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Sesuatu yang tak akan kembali utuh. Hari kelahiran yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, justru menjadi hari di mana hatinya tercabik paling dalam. Ia menatap langit-langit ruangan yang dingin, dan air matanya mengalir pelan, tanpa suara. "Aku melahirkan, tapi rasanya seperti ditinggalkan saat paling rapuh dalam hidupku." Dan dalam diamnya, Tania bersumpah satu hal. Ia akan membesarkan anak perempuannya dengan kekuatan yang tak lagi bergantung pada siapapun, termasuk lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Hari itu langit cerah. Tapi tidak ada secuil pun cahaya yang terasa di hati Tania. Setelah 1 bulan dirawat pasca melahirkan dan menjalani pemulihan intensif di rumah orang tuanya, akhirnya dokter mengizinkannya pulang. Luka di tubuhnya mungkin mulai sembuh, tapi luka di hatinya masih menganga lebar. Ia duduk di dalam mobil dengan pelukan erat pada selimut bayi mungilnya yang terlelap di pelukannya. Gadis kecil itu lahir prematur namun kuat, seperti ibunya. Tapi Tania sendiri belum sepenuhnya pulih. Bukan dari operasi, tapi dari rasa ditinggalkan. Di saat nyawanya menggantung, Fahri tak datang. Sejak hari itu, ia memilih diam. Ia tak ingin bertanya lagi, tak ingin mengejar. Yang ia ingin sekarang hanyalah kembali ke rumah, menata hidup, menyusui bayinya, menciptakan ulang arti keluarga, walau mungkin kini harus sendiri. Mobil berhenti di depan rumah mereka. Rumah 2 lantai bercat putih abu yang dulu terasa hangat, penuh kenangan manis, kini terasa asing.
Bahkan pagar pun seperti menyambut dengan dingin. Tak ada Fahri, tak ada Rafa yang berlari kecil ke pelukannya. Hanya sunyi dan firasat buruk yang makin menebal. Ibunya membantunya turun. Tania menatap rumah itu lama. Kakinya nyaris enggan melangkah. Tapi ia mencoba menguatkan hati. Ini rumahku. Aku istri yang sah. Aku akan masuk ke dalam dengan kepala tegak. Ia membuka pintu pagar, pelan. Bunyi decitnya terasa seperti suara pengkhianatan. Dan di sanalah Maya berdiri, di depan pintu rumah. Rambut panjangnya terurai, wajahnya tanpa make up, tapi jelas penuh percaya diri. Namun yang paling membuat Tania tercekat, adalah apa yang ia pakai. Maya mengenakan daster miliknya. Daster pink muda dengan rendah halus di lengan, yang dulu sering Tania kenakan saat menyusui Rafa. Itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah bagian dari hidup, bagian dari dirinya. Dan kini, dipakai perempuan lain, di rumahnya sendiri. Tania berdiri terpaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Jemarinya mencengkeram erat selimut bayinya, seolah ingin memastikan masih ada yang tersisa dalam hidupnya yang belum dirampas. Maya menyeringai. Tidak sopan, tidak takut, tidak bersalah. Wah, Kak Tania, akhirnya pulang juga, ya? Ucapnya dengan suara manis penuh racun. Tatapan Tania menusuk. Tapi ia tidak menjawab. Ia mencoba tenang, mencoba menyerap semua ini sebagai kenyataan. Matanya menyapu sekitar, ada sandal Fahri di teras. Di dekat pintu, ada mainan Rafa. Rumah ini masih hidup, tapi tanpa dirinya. Ibunya sudah tercekat di belakang, menahan amarah dan air mata. Tapi Tania menahan tangan ibunya. Jangan, biar aku sendiri yang hadapi ini. Tania menatap Maya tajam. Kau pakai bajuku. Maya tertawa kecil, tangannya merapikan daster seolah ingin memamerkan. Oh, maaf, Kak. Aku pikir Kak Tania nggak akan pakai lagi. Aku cuma bantu jaga rumah kok. Sering nginep. Kasian Fahri dan Rafa kalau sendirian. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Tapi Tania tetap berdiri tegak. Rumah ini bukan tempat nginep. Ini rumahku. Aku yang susun semuanya dari nol. Dari lantai dapur sampai tempat tidur anakku. Jangan pernah kau pikir, senyuman manismu bisa menghapus hakku. Maya menanggapi dengan senyum congkak. Kalau masih merasa punya hak, kenapa pergi lama sekali? Seorang istri yang baik itu jaga suaminya. Kak, bukan titipin anak, lalu hilang. Tania nyaris gemetar. Tapi ia menggenggam bayinya lebih erat, dan menahan air mata yang hendak jatuh. Ia melangkah maju, perlahan, menghela napas panjang, lalu membuka pintu rumahnya dengan kunci yang masih ia simpan. Maya tertegun. Ia tak mengira Tania akan tetap masuk tanpa izin, tanpa permisi. Tania menoleh, matanya menatap Maya tajam. Aku pulang. Bukan karena diundang. Tapi karena ini rumahku. Kau hanya tamu, Maya. Dan tamu yang tak tahu diri, biasanya tak akan lama bertahan. Dan dengan langkah tenang namun tegas, Tania masuk ke dalam. Di pelukannya, bayi kecilnya meringkuk tenang. Tak tahu bahwa ibunya baru saja membuka pintu menuju medan perang yang sebenarnya. Tapi Tania sudah siap. Dapur itu masih sama. Letak sendoknya, gelas di rak atas, bahkan aroma kayu manis dari toples kecil di pojokan lemari gantung. Tapi entah mengapa, bagi Tania, semua terasa seperti museum peninggalan. Bukan rumah. Bukan tempat pulang. Bukan tempat cinta. Ia duduk di ruang makan, memangku bayi perempuannya yang masih tertidur damai dalam selimut hangat.
Ibunya sedang membereskan koper di kamar atas. Rafa belum juga pulang. Dan Fahri, entah kemana. Hanya Maya yang ada di sana. Dan Maya kini berdiri di ambang pintu dapur dengan daster yang masih belum ia ganti. Rambut panjangnya digerai begitu saja, dan wajahnya penuh dengan sesuatu yang bagi Tania sangat menjijikan. Percaya diri. Bukan rasa bersalah. Bukan permintaan maaf. Tapi keangkuhan yang sangat disadari. Masih mau ngelawan kenyataan. Kak, suara Maya akhirnya terdengar. Ringan. Seperti seseorang yang sedang membahas harga cabai, bukan luka hati orang lain. Tania tak menoleh. Ia hanya memandangi bayi dalam pelukannya. Bayi itu bergerak pelan, seperti ikut merasakan ketegangan yang tak terlihat. Aku hanya ingin ketenangan. Di rumahku. Dengan anak-anakku, jawab Tania pelan, tapi tajam. Maya menghela napas, lalu duduk di seberang meja dengan gerakan seenaknya. Aku tahu ini berat buat kakak. Tapi daripada kakak terus-terusan berharap sesuatu yang sudah bukan milik kakak sepenuhnya, lebih baik aku jelaskan. Tania menegang. Ia tahu kalimat itu akan memukul keras. Tapi ia diam. Ia menunggu. Aku istri kedua, Kak, ucap Maya, pelan namun penuh kesengajaan. Mas Fahri menikahiku secara siri. Waktu kakak masih di rumah sakit. Aku nggak bermaksud ganggu, tapi ini semua sudah izin keluarga. Hening. Waktu seperti berhenti. Dunia seperti kehilangan gravitasi. Tania perlahan mendongak, menatap Maya lurus-lurus. Matanya merah, tapi tidak menangis. Wajahnya pucat, tapi tegar. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tapi setiap kata mengandung bara. Kamu, bilang apa barusan? Maya menatapnya balik. Aku istri sah, Kak. Hanya belum tercatat negara. Tapi akadnya, sah. Mas Fahri bilang, dia butuh teman. Dia butuh sosok yang ada saat kakak sibuk dengan kandungan dan perawatan. Dia bilang, Kak Tania terlalu larut dalam sakit dan ketakutan. Sementara rumah ini butuh sosok wanita yang ada. Setiap kata Maya seperti palu yang menghantam dada Tania. Ia ingin berteriak, ingin bangkit dan merobek seluruh kebohongan ini. Tapi ia tahu, ia tak boleh gegabah. Bayi di pelukannya adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Dan kamu merasa itu pantas? Kamu merasa tindakanmu tidak egois? Bisik Tania, suaranya parau. Maya mengangkat bahu. Justru aku yang ingin kakak berhenti egois. Kakak sudah punya anak-anak. Sudah merasakan jadi istri utama. Apa salahnya berbagi? Aku juga ingin hidup bahagia. Tania menunduk. Bahunya naik turun. Tangannya mencengkeram erat selimut bayinya. Aku hampir mati, Maya. Hampir kehilangan anakku karena komplikasi. Dan suamiku justru menikahi perempuan yang kutitipi anak sulungku. Kau tahu rasanya ditikam dari dua sisi? Dari perempuan yang kau percaya, dan dari laki-laki yang kau pertaruhkan nyawa untuk anaknya. Maya tak menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, sebelum kembali memasang wajah santai. Semua ini sudah terjadi, Kak. Mau marah? Silakan. Tapi aku tidak akan pergi. Mas Fahri tidak menyuruhku pergi. Dia bilang rumah ini milik kita berdua sekarang. Tania berdiri. Pelan. Tegak. Menatap Maya dengan wajah kosong. Kosong karena terlalu penuh luka. Rumah ini, kubangun dari nol. Kubersihkan dari debu. Kutata dari lemari kosong sampai penuh dengan cinta. Dan sekarang kalian kotori dengan pengkhianatan, dengan dusta, dan menyebut itu izin keluarga? Jangan bicara soal restu jika caranya penuh tipu.
Tangis bayi kecil di pelukannya pecah tiba-tiba, seperti menanggapi ledakan emosi ibunya. Tania membelai kepala bayi itu dengan lembut, lalu menatap Maya untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan lari. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Karena aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dalam rumah yang berisi kebohongan dan dihuni oleh perempuan yang tak tahu malu. Ia membalikkan badan, melangkah ke kamar dengan kepala tegak. Air matanya tak turun, karena luka ini sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Yang ada kini hanyalah tekad. Jika rumah ini telah menjadi medan perang, maka ia akan berjuang sebagai seorang ibu, bukan lagi istri. Hari itu langit mendung, tapi hati Tania jauh lebih kelabu dari cuaca di luar. Sudah beberapa hari ia kembali ke rumah, namun tak satu pun sudut rumah itu memberi kehangatan. Sejak Maya mengaku sebagai istri kedua, udara di rumah terasa pengap, seolah setiap dinding menyimpan kebohongan yang siap runtuh kapan saja. Tania bangun pagi dengan mata sembab. Ia menyusui bayinya dalam diam, membelai kepala mungil itu dengan cinta yang tak bersyarat. Bayi kecil ini, satu-satunya cahaya di tengah runtuhan hidupnya. Rafa belum juga dipulangkan oleh Fahri. Dan Fahri sendiri hampir tak pernah pulang. Katanya, sibuk di luar kota, alasan yang makin hari terdengar makin basi. Sementara Maya masih tinggal di sana. Berkeliaran sesukanya di rumah yang dulu penuh tawa keluarga Tania. Dan pagi itu, datanglah seseorang yang selama ini Tania tunggu dengan harapan, ibu mertuanya. Ibu Fahri datang mengenakan kerudung biru langit dan tas tangan mewah, dengan wajah tenang seperti tak ada badai yang sedang berkecamuk. Tania langsung berdiri menyambut, berharap ada pelukan, ada belayan, ada kalimat yang meneguhkan. Ibu, alhamdulillah datang juga. Saya kangen. Mau cerita banyak. Ucap Tania lembut, menahan isak di dada. Ibu mertua tersenyum, tapi bukan senyum hangat yang biasa. Wajahnya kaku, formal. Mata yang dulu memandang penuh kasih kini dingin dan berhati-hati. Maya muncul dari dalam dapur sambil membawakan teh. Ia berjalan santai, lalu mencium tangan ibu mertua seperti menantu sah. Bu, teh hangatnya. Maaf tadi air belum matang, ujarnya manis. Tania tercekat. Tapi yang membuat hatinya benar-benar runtuh adalah ketika melihat tangan ibu mertuanya, membelai pipi Maya dengan lembut. Iya, nak, makasih ya, kamu rajin. Dunia seperti berputar pelan. Tania duduk pelan di kursi ruang tamu, menatap mereka tanpa suara. Ibu mertuanya kemudian duduk, menatap Tania, lalu berkata dengan nada datar, Tania, aku sudah dengar semuanya dari Fahri dan Maya. Aku minta kamu, jangan ribut, jangan mempermalukan keluarga. Tania menegang. Bu, jadi ibu setuju? Ibu tahu Maya tinggal di sini, tidur di rumah saya, pakai baju saya, dan ibu tidak menegur sedikit pun. Sang mertua menarik napas. Tania, Maya sudah jadi istri Fahri. Sah, meskipun siri. Dan, dia bisa memberi cucu laki-laki. Fahri butuh penerus. Kamu tahu, kamu perempuan yang baik. Tapi rumah tangga juga soal garis keturunan. Ucapan itu seperti tombak yang menancap di jantung. Tania menggigit bibir, menahan gemetar yang menggerogoti tubuhnya. Jadi karena saya melahirkan anak perempuan, saya dianggap gagal? Setelah 5 tahun menunggu kehamilan, setelah hampir mati melahirkan, sekarang saya dicoret. Ibu mertuanya menatapnya dengan tenang, bahkan terlalu tenang. Bukan begitu. Tapi kamu tahu, keluarga besar Fahri ingin cucu laki-laki. Maya masih muda, masih subur. Kamu jangan egois.
Kamu masih punya rumah ini, anak perempuanmu, kamu masih dihormati, asal kamu tahu diri. Air mata Tania akhirnya jatuh. Tapi bukan karena lemah. Bukan karena takut. Tapi karena tak menyangka, pengkhianatan bisa datang dari orang yang dulu memanggilnya, "Nak," dengan hangat. "Aku tahu diri, Bu," suaranya parau. "Tapi bukan berarti aku bisa diinjak. Bukan berarti aku harus diam saat kesetiaan dibalas pengkhianatan, saat pengorbanan dibayar dengan pengusiran halus." Ibu mertuanya bangkit berdiri. "Kalau kamu tidak bisa terima Maya, mungkin lebih baik kamu tinggal sementara di rumah orang tuamu sampai hati kamu tenang. Rumah ini sekarang milik dua istri." Tania tertawa. Tawa getir. Tawa patah hati. Ia menatap wanita itu, wanita yang dulu ia rawat saat sakit, ia masakan makanan kesukaan, ia peluk saat ulang tahun. "Bu, ibu tak lagi jadi mertuaku, tapi bagian dari luka yang tak akan pernah hilang." Ia memeluk bayinya erat-erat, membisikkan, "Nak, lihatlah, tak semua yang tampak seperti keluarga adalah tempat pulang. Tapi kita akan baik-baik saja. Mama janji." Dan hari itu, Tania tak hanya kehilangan suami. Ia kehilangan keyakinan bahwa keluarga selalu berpihak pada kebenaran. Pagi itu matahari bersinar hangat, tapi Tania merasa hatinya seperti dipeluk kabut dingin. Di tangannya, bayi perempuannya meringkuk tenang, menyusu dengan mata terpejam. Aroma kulit bayi selalu berhasil menenangkan hatinya. Namun tidak cukup untuk menutupi kekosongan lain yang mulai tumbuh. Kekosongan bernama Rafa. Sudah seminggu sejak Rafa akhirnya dibawa pulang Fahri. Tapi yang kembali, bukanlah anak kecil yang dulu selalu mengejar Tania ke dapur, memeluknya dari belakang, atau menangis jika ia pergi terlalu lama ke kamar mandi. Rafa yang sekarang lebih banyak diam. Tatapannya berbeda. Bahkan panggilan "Mama" yang dulu selalu hangat, kini terasa jauh, asing, dan kadang tak terdengar sama sekali. Dan luka itu dimulai dari hal-hal kecil. Siang itu, Tania memanggil Rafa ke kamarnya. Ia sudah menyiapkan mainan mobil-mobilan kesukaan anaknya, juga makanan kecil kesukaan Rafa, biskuit coklat yang selalu ia simpan di toples biru di rak atas. Ia duduk menunggu dengan senyum penuh harap. Terdengar langkah kecil. "Rafa sayang, ayo sini, main sama Mama," panggilnya lembut. Tapi anak itu hanya berdiri di ambang pintu. Tak melangkah masuk. Matanya menatap Tania dengan ragu. Lalu dengan suara kecil yang bahkan seperti bisikan menusuk dada, ia berkata, "Rafa mau main sama Ibu Maya aja." Tania membeku. Senyumnya hilang, namun ia tetap berusaha tegar. "Tapi Mama udah siapin mobil-mobilan baru, Nak. Ini yang Rafa suka, yang warna biru. Ingat?" Rafa menunduk. Tangannya meremas baju tidurnya sendiri. Ibu Maya bilang, "Mama sibuk sama adik terus. Jadi Rafa jangan ganggu." Darah Tania seperti berhenti mengalir. Mulutnya terbuka, ingin menjawab. Tapi kata-kata itu terlalu menyakitkan untuk dilawan saat itu juga. Ia hanya bisa memeluk bayi di pelukannya lebih erat, menahan sesak yang mendesak di dada. Lalu langkah kaki kecil itu pun menjauh. Dan di luar kamar, terdengar tawa Rafa. Tawa yang dulu miliknya, kini mengalir ke arah lain. Menuju perempuan yang pernah ia beri kepercayaan. Menuju Maya. Malam harinya, Tania mencoba lagi. Kali ini, ia masuk ke kamar Rafa. Ia ingin memeluk anaknya sebelum tidur, seperti dulu. Mengusap rambutnya, membacakan doa bersama, seperti yang biasa mereka lakukan sebelum semua ini berubah menjadi neraka yang tak terlihat. Tapi saat ia membuka pintu,
Yang ia temukan adalah pemandangan yang menghantam perasaannya paling dalam. Rafa tidur di pelukan Maya. Berselimut kain selimut biru kesayangan Rafa, yang dulu selalu dipeluk Tania saat anak itu demam. Sekarang, Maya yang memeluknya. Tania berdiri di ambang pintu, tak bergerak. Nafasnya tercekat. Ia ingin melangkah masuk, ingin merebut kembali pelukan itu. Tapi saat Rafa menggumam dalam tidurnya, "Ibu Maya, jangan tinggalin Rafa ya." Tania tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menutup pintu pelan, menunduk di lorong, bersandar ke dinding, dan menangis. Tapi ini bukan tangis marah. Ini tangis luka terdalam. Luka tak berdarah. Luka tak bersuara. Luka saat seorang ibu masih hidup, masih bernapas, masih berdiri, tapi perlahan tak lagi dikenali oleh anak kandungnya sendiri. Tania memeluk dirinya, menggigit bibir untuk membungkam suara tangisnya. Ia tidak ingin bayinya bangun. Ia tidak ingin ibunya mendengar. Ia tidak ingin dunia tahu bahwa wanita yang mereka lihat kuat, sebenarnya sedang hancur pelan-pelan dari dalam. Ya Allah, kembalikan anakku. Jangan ambil hatinya dariku. Aku bisa kehilangan suami, mertua, rumah, harga diri, tapi jangan ambil Rafa dariku. Ia menatap langit-langit, matanya merah. Hari itu, Tania tahu, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang kau lahirkan perlahan berhenti mengenalmu sebagai rumah. Malam mulai turun. Langit seperti ikut berduka, menyembunyikan bintang-bintang di balik awan kelabu. Angin berdesir pelan melalui celah jendela kamar utama, kamar yang selama ini menjadi tempat istirahat, pelukan hangat, dan cita-cita kecil yang dibisikkan sebelum tidur. Di sudut kamar, Tania duduk di atas ranjang. Tubuhnya masih lemah, bekas luka operasi sesekali nyeri saat ia bergerak. Tapi rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan nyeri yang terus mencabik dari dalam. Nyeri karena harga dirinya sebagai istri terus diiris perlahan oleh suami yang dulu ia cintai tanpa batas. Di pelukannya, bayi mungilnya baru saja tertidur usai menyusu. Tania menatap wajah kecil itu dengan mata lembut namun sembab. Tangannya membelai pipi bayi itu, seolah berharap dari kulit yang halus itu, ia bisa menyerap kembali kekuatan. Namun momen damai itu segera runtuh ketika terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan ragu, tapi ketukan tegas, dingin, seperti tamparan yang belum menyentuh wajah tapi sudah menyayat hati. Tania menoleh. Pintu terbuka. Fahri masuk. Wajahnya tegang, tanpa senyum, tanpa sapaan. Di belakangnya, Maya berdiri, dengan senyum yang tak pernah ramah, tapi selalu manis untuk merendahkan. Daster Tania masih melekat di tubuh perempuan itu, dan rambut panjangnya digerai seenaknya, seolah kamar ini memang miliknya. Fahri tidak menatap bayi mereka. Tidak menanyakan kabar Tania. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, langsung, dingin, tanpa nada suami atau ayah. Besok kamu pindah ke kamar tamu bawah. Dunia Tania berhenti berputar. Untuk beberapa detik, ia hanya bisa memandangi wajah Fahri. Menunggu. Berharap itu hanya salah dengar. Atau semacam gurauan buruk. Tapi wajah suaminya tidak berubah. Ia serius. Apa maksud Mas? Tania akhirnya bertanya dengan suara rendah, nyaris bergetar. Maya melangkah maju lebih dulu, seolah Fahri tak perlu menjawab. Kamar ini sekarang milik istri utama. Kak, ujarnya dengan suara manis yang terasa seperti belati berlapis madu. Mas Fahri bilang kita harus mulai membagi hak dengan adil. Kak Tania kan sudah cukup lama di kamar ini. Sudah waktunya gantian. Tania masih terpaku. Tangannya mencengkeram selimut bayi dengan erat. Ia merasa gemetar, tapi bukan karena takut.
Bukan karena lelah, tapi karena martabatnya sebagai istri yang sah baru saja diinjak di hadapannya sendiri. Fahri menambahkan, kamu butuh tempat yang tenang. Kamar bawah lebih dekat ke dapur, ke ruang bayi. Lagi pula, kamu cuma perlu istirahat dan fokus ke anak. Tania memandangnya, mencari sisa-sisa hati yang dulu ada di mata Fahri. Tapi ia hanya melihat kekosongan. Seperti suaminya telah mengubur semua kenangan mereka, dan menggantinya dengan kalkulasi dingin. Maya menyilangkan tangan di dada. Senyumnya makin lebar. Mas bilang, aku yang bisa kasih dia semangat baru, energi baru, dan mungkin anak laki-laki yang selama ini keluarga kalian inginkan. Kalimat itu membuat tubuh Tania seolah disambar petir. Ia menunduk, mencoba menarik napas, namun udara seperti menolak masuk ke paru-parunya. Jadi, karena aku melahirkan anak perempuan, aku tak lagi pantas tidur di kamar yang aku tata dengan tanganku sendiri? Tanyanya lirih. Maya tersenyum licik. Kakak sudah kasih yang terbaik. Tapi maaf. Aku bisa kasih lebih dari itu. Air mata Tania akhirnya jatuh. Tapi bukan tangis hancur. Itu air mata seorang perempuan yang menyadari bahwa dirinya telah diusir dari istana yang ia bangun dengan cinta, oleh raja yang kini memilih selir sebagai ratu. Ia bangkit perlahan dari ranjang, meski tubuhnya masih lemah. Ia mendekap bayinya erat-erat, lalu menatap Fahri dan Maya dengan sorot mata yang tidak lagi berisi harapan, tapi luka yang telah membentuk keberanian. Aku mungkin lemah karena melahirkan. Tapi bukan berarti kalian bisa menggusurku seperti barang rongsokan. Aku bukan pelayan. Aku istri sah. Dan jika kalian pikir kalian menang karena berhasil mengusirku dari kamar ini, ingat satu hal, yang kalian usir bukan cuma aku, tapi juga doa-doa, keberkahan, dan cinta yang pernah menyelimuti rumah ini. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Langkahnya goyah, tapi tidak jatuh. Karena dalam pelukannya, ada bayi yang harus dibesarkan dengan martabat. Dan untuk itu, Tania tak boleh menyerah. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh untuk terakhir kali. Terima kasih, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Kalian tidak mengusirku dari kamar. Kalian baru saja menempatkanku di posisi terbaik, di luar lingkaran pengkhianatan. Dan saat pintu kamar utama itu tertutup di belakangnya, dunia memang tak langsung berubah. Tapi Tania tahu, hari itu bukan akhir dari hidupnya. Itu awal dari kebangkitannya. Malam-malam itu terasa tak berujung. Dunia Tania berubah menjadi lorong gelap yang tak punya arah pulang. Setiap detik terasa seperti perang batin yang tiada henti. Tangis bayi di pelukannya bukan lagi suara yang menenangkan, melainkan gema kegagalan yang terus menghantui. Setelah terusir dari kamar utama, Tania menempati kamar tamu yang sempit dan pengap di lantai bawah. Sebuah ruang yang dulunya tempat menyimpan barang-barang tak terpakai, kini menjadi tempat ia membesarkan anaknya. Kasurnya tipis, langit-langitnya rendah, dan jendelanya selalu berembun karena udara lembab. Di sanalah Tania hidup, atau setidaknya mencoba. Namun tiap malam, Tania menangis. Tangisnya bukan sekadar air mata, tapi jeritan sunyi yang ditahan di tenggorokan. Sesak yang tak pernah benar-benar keluar. Luka yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Bahkan kepada ibunya sendiri, yang sesekali datang membawakan makanan dan berkata, "Sabar ya, nak. Semua ini pasti ada hikmahnya." Tapi Tania sudah terlalu lelah untuk mencari hikmah. Yang ia rasakan hanya gelap, pekat, seperti terperangkap dalam dirinya sendiri. Bayi perempuannya, yang belum diberi nama secara resmi, menangis lebih sering dari biasanya. Mungkin karena lapar. Mungkin karena menyerap energi ibunya yang limbung.
Tapi satu hal yang pasti, air susu Tania mengering. Setiap kali ia mencoba menyusui, si kecil menggeliat gelisah. Menangis. Menolak. Tania mencoba memijat. Minum air jahe. Makan daun katuk. Tapi semua sia-sia. Karena hatinya terlalu penuh luka hingga tubuhnya menolak bekerja. Ia hanya bisa menatap bayi mungil itu dalam tangis, berkata pelan dengan suara gemetar. Maaf ya, nak, mama nggak cukup baik. Mama bahkan nggak bisa kasih kamu makan. Malam keempat, Tania duduk di lantai kamar. Punggungnya bersandar ke dinding dingin, dengan mata kosong menatap bayinya yang masih menangis di dalam boks kecil dari plastik. Tubuhnya gemetar karena kelelahan. Kelopak matanya bengkak. Rambutnya lepek dan tak sempat disisir. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali mandi. Seketika muncul pikiran-pikiran gelap yang selama ini hanya ia dengar di televisi. Kalau aku hilang saja, mungkin semua ini selesai. Mungkin lebih baik aku tidur dan gak bangun lagi. Mungkin aku gila. Dan saat ia mulai mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara, tiba-tiba pintu terbuka. Fahri berdiri di sana. Ia tak datang untuk memeluk atau untuk menenangkan. Ia hanya memandang Tania dengan tatapan penuh penilaian, seolah wanita yang ia lihat sekarang adalah orang asing. Orang yang menyusahkan. Lihat dirimu, Tan, katanya, dingin. Kamu nggak waras lagi. Aku udah bilang, kamu butuh bantuan. Aku bisa carikan kamu psikolog. Atau kalau perlu, kamu dirawat saja dulu. Di tempat khusus. Tania menoleh pelan. Matanya merah. Pandangannya kosong. Menurutmu aku gila? Hanya karena aku hancur setelah kau hancurkan hidupku. Fahri tak menjawab. Tania berdiri perlahan. Tubuhnya limbung, tapi ia paksa tetap tegak. Ia menggendong bayinya dan menatap Fahri dengan luka yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Air susuku kering karena stres. Karena aku ditinggal, dihina, disingkirkan dari kamar yang aku isi dengan doa. Karena anak sulungku menjauh. Dan sekarang kau ingin menyebutku gila? Karena aku menangis? Karena aku mencoba bertahan sendirian? Tangisnya pecah. Tapi kali ini, tak ada yang ia tahan. Ia biarkan semua meledak. Ia biarkan suara sesaknya keluar. Kalau aku gila, itu karena kau buat aku seperti ini. Kau hancurkan aku, Fahri. Kau bawa perempuan lain ke rumah. Kau ajak ibumu ikut menghakimi aku. Dan sekarang kau ingin kirim aku ke tempat perawatan? Kau luar biasa. Fahri menatapnya lama. Lalu pergi begitu saja. Tanpa pelukan. Tanpa permintaan maaf. Dan Tania tahu, malam itu bukan hanya ia nyaris gila. Tapi ia juga telah melewati batas paling gelap dalam hidupnya, dan tetap berdiri. Pelan-pelan, ia duduk kembali. Menatap bayinya yang kini mulai tertidur setelah menangis lama. Ia membelai wajah mungil itu dan berbisik, setengah menggigil. Kalau mama bisa melewati malam ini, nak, mama janji, kita akan selamat. Kita akan pergi. Kita akan bebas. Tapi bukan dengan menyerah, tapi dengan bangkit. Angin sore berembus lembut lewat jendela kamar tamu. Tirai putih yang setengah terbuka menari pelan, membawa aroma daun basah dan hujan yang baru berhenti. Di pojok ruangan, Tania sedang duduk memandikan bayinya dengan penuh kesabaran. Tangannya gemetar, tapi matanya hangat. Meski lelah dan luka masih menganga, setiap kali ia menyentuh putrinya, seolah dunia memberi sedikit ruang untuk bernafas. Sudah 2 minggu sejak Fahri menyebutnya tidak waras. 2 minggu sejak ia nyaris kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tapi kini,
Ia mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia mulai menulis lagi di jurnal kecilnya. Ia mulai menyisir rambut. Ia bahkan mulai membuka gorden jendela agar sinar matahari masuk ke kamarnya yang murung. Dan hari itu, sebuah ketukan pelan di pintu depan mengawali babak baru. Tok, tok, tok. Tania menoleh. Bayinya sudah dibungkus handuk. Ia meletakkannya di tempat tidur kecil, lalu melangkah ke pintu. Saat ia buka, seorang wanita parubaya berdiri di sana, tetangganya, Bu Salma, yang tinggal 2 rumah di samping kanan. Wanita itu melirik kanan-kiri, lalu masuk buru-buru tanpa menunggu undangan. Raut wajahnya serius. Ada yang perlu saya sampaikan, Bu Tania. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa saya yang ngomong. Ya? Bisiknya, duduk di kursi ruang tamu dengan gelisah. Tania mengangguk pelan. Ada apa, Bu? Bu Salma menghela napas. Lalu, dengan suara pelan tapi padat, ia berkata, saya sering lihat Maya keluar rumah waktu malam. Kadang aku mau ke minimarket. Tapi saya lihat dia naik mobil yang bukan mobil Mas Fahri. Mobil mewah. Laki-laki muda yang bawa. Kadang mereka ke arah hotel di dekat flyover. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Darah Tania berdesir. Dadanya berdebar. Bukan karena cemburu, tapi karena amarah yang pelan-pelan mulai menyala. Selama ini Maya begitu merasa di atas angin, merasa menang karena berhasil merebut suami orang. Tapi rupanya, ada sisi lain yang diam-diam mengintainya. Bu, Ibu yakin? Maksud saya, jangan-jangan itu hanya. Saya tahu risiko ngomong gini, potong Bu Salma tegas. Tapi saya perempuan juga. Saya tahu tatapan seorang wanita saat dia sedang sembunyikan sesuatu. Maya bukan perempuan polos, Bu Tania. Dia bisa bikin semua orang percaya, tapi saya lihat matanya, itu mata pemain. Mata pembohong. Tania terdiam. Napasnya pendek. Kepalanya berputar, mengingat semua momen-momen aneh. Saat Maya terlalu sering menerima telepon diam-diam, saat dia bersolek berlebihan meski hanya di rumah, saat Fahri tidak di rumah dan Maya justru terlihat terlalu bahagia. Dan satu lagi, lanjut Bu Salma, lebih pelan, hotel tempat mereka masuk itu sering jadi tempat pasangan simpanan. Saya pernah kerja di sana waktu muda. Jadi saya tahu mobil-mobil yang sering keluar masuk, dan salah satunya Maya. 3 kali saya lihat. Tania menunduk. Air matanya tak turun, tapi ada sesuatu dalam dadanya yang mulai berubah bentuk. Luka itu tak lagi hanya sakit, tapi mulai mengeras menjadi amarah. Setelah Bu Salma pergi, Tania duduk di tepi ranjang. Bayinya tertidur. Wajah mungil itu begitu damai, tak tahu bahwa dunia ibunya sedang runtuh. Tapi justru karena dialah, Tania tidak boleh menyerah. Jadi kamu tidak hanya menghancurkan rumahku, Maya, tapi juga mempermainkan suamiku dan hidupku. Dan sekarang, mungkin saatnya aku tidak lagi diam. Malam itu, Tania menyalakan ponselnya diam-diam. Ia membuka akun media sosial lamanya yang sudah lama tak aktif. Lalu ia kirim pesan ke seseorang, teman lamanya yang kini bekerja sebagai jurnalis infotainment lokal. Mas, kau masih liput skandal artis atau politikus? Mau nggak bantu aku liput satu perempuan yang suka keluar masuk hotel dengan mobil mewah? Padahal dia istri orang. Aku punya alamat. Dan ini bukan fiksi. Ia tidak tahu akan kemana semua ini mengarah. Tapi untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Tania merasa tidak lagi sendiri. Ia merasa punya kendali. Dan dari kamar kecil di lantai bawah rumah itu, kamar yang dulu dijadikan gudang, mulai muncul kekuatan baru. Bukan dari dendam semata,
Tapi dari keberanian seorang ibu yang mulai sadar bahwa diam hanya akan membiarkan luka bertambah. Pagi itu langit cerah, tapi hati Tania gelap. Ia duduk di depan meja kecil di kamar bawah, sebuah meja bekas rias yang kini jadi tempat menyusun bukti dan catatan. Di sampingnya, ponsel menyala. Di layar, terlihat pesan-pesan dari seorang kenalannya, teman SMA yang kini bekerja sebagai admin kantor pusat tempat Fahri dulu pernah bekerja. Semalam, Tania memutuskan melakukan hal yang tak pernah terpikir sebelumnya. Menyelidiki Maya dan Fahri. Tidak lagi untuk mencari harapan, tapi untuk mencari kebenaran. Karena apapun yang akan ia temukan, ia sudah siap. Dan pagi itu, hasilnya datang. Tan, kamu pernah nanya soal Maya, kan? Aku cross-check data lama di HRD kantor suamimu. Dulu Maya memang pernah kerja di kantor yang sama. Tapi bukan sebagai karyawan tetap. Dia sering datang sebagai tamu pribadi salah satu bos. Tamu pribadi? Iya. Nama Maya sering muncul di daftar tamu Pak Gunawan, bos besarmu waktu itu. Mobil mewah, kamar suite, jam-jam ganjil. Dia bukan sekadar teman. Kita semua tahu, dia simpanan. Tania menahan napas. Kepalanya berdenyut. Tapi ia memaksa lanjut membaca. Tapi ini yang lebih parah. Tan, dulu sempat ada isu kalau Fahri pernah jadi penghubung antara Pak Gunawan dan Maya. Entah kenapa, setelah Pak Gunawan pensiun mendadak karena skandal, Maya menghilang dan beberapa bulan kemudian muncul di rumah kamu, kerja sebagai pengasuh. Jadi, Fahri yang membawa Maya masuk rumahku. Tan, aku nggak bisa bilang pasti. Tapi besar kemungkinan iya. Karena lamaran Maya ke tempat kerja kamu nggak lewat biro agensi resmi. Data KTP-nya dikirim langsung lewat email kantor Fahri ke kamu, atas rekomendasi. Aku cek, arsipnya masih ada. Tubuh Tania gemetar. Tangannya perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Ia tak menangis. Tidak kali ini. Tangis sudah terlalu kecil untuk menampung pengkhianatan sebesar ini. Matanya memandang kosong ke dinding. Tapi pikirannya berlari. Mengingat semua momen. Semua potongan yang dulu terasa janggal. Saat Fahri mendadak menyarankan menyewa pengasuh, biar Tania bisa istirahat. Saat Maya datang dengan wajah polos, pakaian sederhana, dan latar belakang yang katanya sulit dilacak karena pindah-pindah. Saat Maya seolah tahu semua kebiasaan di rumah, seolah dia sudah pernah ada di sana sebelum resmi bekerja. Dan yang paling menghancurkan, Maya bukan kecelakaan, bukan kesalahan, tapi bagian dari rencana. Rencana Fahri. Tania tertawa lirih. Tapi tawanya pahit, serak, seperti tawa orang yang sudah melewati batas sakit. Jadi dari awal, kau memang ingin menghancurkanku, Fahri? Kau kirim perempuan itu ke rumah ini bukan untuk membantuku, tapi untuk menggantikan aku. Tania berdiri. Langkahnya goyah, tapi matanya nyala. Ia membuka lemari tua dan menarik koper kecil. Ia mulai memasukkan barang-barang, akta kelahiran anaknya, hasil USG lama, beberapa dokumen penting, dan flash disk merah yang sudah lama ia simpan, berisi foto dan video pernikahan mereka. Ia berhenti sejenak, menatap foto lamanya dengan Fahri. Saat mereka masih muda, saat cinta masih murni, saat janji-janji belum jadi racun. Bahkan semua kenangan ini ternyata cuma alat. Ya, Mas, untuk menipuku lebih lama. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk. Bu Tania? Suara itu berat. Dari belakang pintu terdengar suara Pak Darto, satpam kompleks yang selama ini diam. Tania membukakan pintu. Ada apa, Pak?
Pak Darto ragu. Lalu berkata, "Saya lihat Bu Tania kuat. Tapi saya rasa ibu perlu tahu satu hal. Saya pernah lihat Bu Maya naik mobil mewah itu, keluar malam, tapi bukan hanya dengan satu pria. Saya juga tahu, mobil itu pernah dipakai mantan bos Pak Fahri." Tania tak kaget lagi. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang. "Terima kasih, Pak. Saya memang perlu tahu. Saya memang harus tahu semuanya." Dan malam itu, Tania duduk di depan laptop bututnya. Ia mengetik sesuatu. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Sebuah email ia kirimkan ke redaksi media yang biasa memberitakan skandal, ke rekan Fahri yang masih bekerja di kantor lama, dan satu lagi, ke email pribadi Fahri sendiri. Judulnya, "Maya, dari wanita simpanan menjadi istri simpanan, dan siapa yang membawanya ke rumah?" Isinya padat. Fakta, nama, waktu, bukti. Karena Tania tahu, jika kebenaran tak pernah ia bela, maka kebohongan akan terus menjadi raja. Petang itu, rumah tampak tenang. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Maya sedang menyisir rambutnya di ruang tamu, mengenakan daster satin warna ungu muda. Fahri duduk santai di sofa, memegang ponsel dan sesekali tertawa kecil sambil membaca sesuatu di layar. Tania mengintip dari balik tirai kamar bawah, matanya tajam. Di pangkuannya, Rafa sedang bermain boneka kelinci, boneka kesayangannya sejak usia 2 tahun. Tapi hari itu, boneka itu menyimpan lebih dari sekadar kapas. Di dalamnya, tersembunyi sebuah perekam suara kecil yang ditanam Tania sendiri semalam. Alat mungil berwarna hitam itu tersembunyi rapi di balik sobekan kecil di telinga boneka, lalu dijahit kembali dengan benang bening. Tak ada yang curiga. Bahkan Rafa yang memeluknya pun tak menyadari apapun. Dan kini, boneka itu diletakkan Maya di atas meja ruang tamu, dekat sofa. Tania menahan napas. Ia tak sedang berjudi. Ia sedang mencari kebenaran, kebenaran yang tak lagi bisa ia tunggu datang dari Tuhan atau orang lain. Ia harus menciptakan sendiri pintu keluar dari neraka yang selama ini ia diamkan. Dan ternyata, Tuhan membalas dengan cepat. Dari laptop di kamarnya, ia menyambungkan suara perekam ke headphone. Jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar suara tawa kecil Maya. Lalu suara Fahri, dalam, malas, seperti biasa. Dan kemudian, kalimat itu meluncur, perlahan, mematikan. Akhirnya juga selesai, ya, rencana kita. Tania makin rapuh. Gila pun dikit lagi. Tania membeku. Lalu suara Maya, santai tapi kejam. "Makanya aku bilang, nikahin aku duluan waktu dia hamil. Dia udah lemah, gampang dijatuhin. Lagian siapa suruh dia ngotot terus lahirin anak perempuan? Nggak guna." Suara rekaman terus berjalan. Tania nyaris tak percaya dengan yang ia dengar. Fahri tertawa kecil. "Gue juga heran sama dia. Udah gue cuekin, udah kita permalukan, masih aja sabar. Tapi baguslah. Biar orang ngelihat dia memang butuh penanganan khusus." Sekali dia meledak, tinggal bilang, "Lihat kan, Tania memang gila. Gampang. Dan begitu dia dianggap nggak waras, kita bisa ambil hak asuh anak. Rumah ini juga jatuh ke kita." Habis perkara, lanjut Maya ringan. Tania menutup mulutnya sendiri, bergetar. Tangisnya pecah, namun kali ini disertai tawa getir. Bukan karena terkejut, tapi karena semua dugaan yang selama ini ia simpan dalam diam, ternyata benar adanya. Mereka merencanakan ini dari awal, dengan sadar, dengan niat, dengan strategi.
Bukan cinta, bukan takdir, bukan perasaan yang tumbuh karena sering bertemu. Tapi murni pengkhianatan yang dibungkus skenario. Maya dan Fahri bukan hanya selingkuh. Mereka ingin menghapus eksistensi Tania secara mental, hukum, bahkan spiritual. Tania menatap bayinya yang tidur pulas di kasur. Ia mengusap pelan rambut hitam anak itu. Kita sudah cukup lama ditindas, Nak. Tapi mulai malam ini, Mama akan berdiri. Malam itu, ia menyalin hasil rekaman ke laptop. Disimpan di 3 tempat, flash disk, cloud, dan kartu memori. Ia menulis surat untuk pengacara yang pernah ia temui di seminar perempuan, lengkap dengan bukti waktu, tanggal, dan transkrip kata-kata Maya dan Fahri. Dan sebelum tidur, ia membuka kembali boneka Rafa, mengganti baterai perekam, dan menjahitnya ulang dengan tenang. Esok akan jadi hari baru. Hari pertama Tania tidak lagi hanya jadi korban, tapi menjadi wanita yang akan membuat mereka gemetar karena takut. Pagi itu, mentari menyelinap masuk dari jendela kecil kamar bawah. Tapi kali ini sinarnya terasa berbeda. Bukan lagi sinar yang membakar luka, melainkan cahaya yang menghangatkan niat. Tania duduk di depan cermin kecil. Ia menyisir rambutnya sendiri, untuk pertama kalinya tanpa merasa ingin menangis. Di belakangnya, bayinya tertidur pulas, tenang dalam selimut putih bersih. Di dalam dada Tania, sesuatu telah berubah. Luka itu tak hilang, tapi sudah berubah menjadi api yang menerangi jalannya. Hari itu, ia mengenakan jilbab sederhana berwarna krem dan baju terusan biru dongker. Tidak mewah, tapi rapi. Ia memeluk bayinya, menciumnya di kening, lalu menyerahkannya pada ibunya yang diam-diam datang pagi-pagi sekali. Bu, doakan aku. Hari ini aku mulai bergerak. Ibunya menggenggam tangannya erat. Pergilah, Nak. Ibu tahu kau akan menang. Karena yang kau perjuangkan bukan cuma dirimu, tapi juga masa depan anakmu. Tania naik ojek online ke sebuah kantor hukum perempuan yang berada di pusat kota. Tempat itu tak besar, tapi tampak hangat dan terorganisir. Di ruang konsultasi, ia bertemu dengan seorang pengacara muda bernama Intan Widuri, seorang aktivis hukum keluarga yang dikenal gigih membela perempuan korban kekerasan rumah tangga dan manipulasi emosional. Intan mempersilakan Tania duduk, lalu mengamati berkas-berkas yang disodorkan wanita itu satu persatu. Rekaman suara Maya dan Fahri yang disimpan dalam flash disk. Surat nikah siri Maya dan Fahri yang diselidiki dari saksi daerah. Rekaman CCTV tetangga yang memperlihatkan Maya keluar malam dengan mobil pria lain. Chat dan foto Maya di hotel dari akun medsos palsu yang diam-diam dibuat Tania untuk memancing. Luar biasa, gumam Intan sambil membalik halaman catatan. Tania menatapnya. Aku sudah cukup lama diam. Tapi sekarang, aku ingin bertarung. Bukan dengan caci maki atau air mata. Tapi dengan bukti. Aku ingin menggugat cerai. Aku ingin hak asuh anak. Dan jika bisa, aku ingin dia dihukum. Intan tersenyum kecil, kagum. Kau tahu, banyak perempuan yang datang ke sini dalam keadaan hancur. Tapi tak semua sanggup menyusun kekuatan dan strategi secerdas ini. Kau tidak hanya korban, Tania. Kau calon pemenang. Air mata Tania menggenang. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena perasaan dipahami, dihormati, didengarkan. Mereka menghabiskan 2 jam penuh menyusun berkas gugatan, strategi sidang, dan rencana mediasi. Kita akan ajukan gugatan cerai disertai permintaan hak asuh penuh atas anak, disertai permintaan perlindungan terhadap Anda sebagai ibu dan perempuan yang secara mental telah didera manipulasi, jelas Intan. Dan jika diperlukan,
Kita bisa laporkan dugaan perzinahan serta penelantaran rumah tangga. Ada pasal hukumnya. Kita bisa bawa Maya ke ranah pidana." Tania hanya mengangguk, pelan tapi mantap. Sebelum pulang, ia berhenti sebentar di sebuah taman dekat kantor hukum itu. Ia duduk di bangku kayu, memandangi langit. Dulu ia pernah duduk seperti ini, sendirian, dengan hati penuh tanya. Tapi kini, ia duduk dengan bukti di tangannya, dan masa depan di depan matanya. Ia tidak lagi perempuan yang hanya berharap diselamatkan. Ia adalah penyelamat bagi dirinya sendiri. Dan sore itu, saat ia kembali ke rumah, Tania tahu. Perang belum dimulai. Tapi kemenangan sudah menyalakan api pertamanya. Hari itu, awan menggantung gelap di atas langit Jakarta. Di sebuah gedung kantor tinggi, suasana lantai 7 terasa tegang. Para karyawan satu persatu melirik ruangan kaca di ujung lorong, tempat pimpinan tertinggi, Pak Darman, memanggil seseorang secara mendadak. Bukan hal biasa. Apalagi jika panggilan itu hanya disampaikan melalui satu kalimat tajam. "Fahri. Atas. Sekarang." Fahri datang dengan jas rapi dan wajah percaya diri. Ia tersenyum kepada sekretaris dan membetulkan dasinya sambil berkata, "Palingan cuma mau briefing proyek baru." Namun saat ia masuk, ia langsung tahu, ini bukan soal proyek. Di atas meja kaca Pak Darman, terbentang amplop besar berisi cetakan email, foto, tangkapan layar, dan transkrip rekaman. Pak Darman tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Fahri, lalu menekankan ujung jarinya ke sebuah halaman yang menampilkan foto Fahri dan Maya masuk ke hotel. Lalu halaman berikutnya, percakapan WhatsApp Fahri yang menyebut Maya sebagai kartu cadangan kalau istri sah nggak bisa diajak kompromi. Kemudian halaman terakhir, transkrip rekaman suara, lengkap dengan waktu dan tanggal. "Saya tidak akan tanya apakah ini benar, karena buktinya sudah cukup," kata Pak Darman dengan suara datar. "Yang saya tanya, bagaimana Anda bisa sebodoh ini menyimpan skandal pribadi yang mencoreng citra perusahaan dan mengaitkan nama kami dalam skema hubungan gelap Anda?" Fahri tercekat. "Pak, saya bisa jelaskan. Ini semua mungkin manipulasi. Saya akan buktikan bahwa..." "Cukup," potong Pak Darman dingin. "Anda dipecat. Efektif hari ini. Bawaan Anda sudah dikemasi oleh HRD. Kami tidak akan menuntut jika Anda diam. Tapi kalau Anda bicara di media, kami juga akan keluarkan semuanya. Lengkap." Fahri ingin berteriak, ingin marah. Tapi tenggorokannya kering. Kepalanya berdenyut hebat. Ia ingin menyalahkan seseorang, tapi tak tahu siapa. Dan di dalam hatinya, ia tahu hanya ada satu nama yang mungkin diam-diam melakukan ini, Tania. Di waktu yang hampir bersamaan, di studio sebuah agensi iklan terkenal, Maya sedang melakukan sesi pemotretan produk kecantikan. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut disanggul anggun. Wajahnya dipoles sempurna. Namun baru 15 menit berjalan, manajernya berlari masuk sambil berbisik panik ke telinga produser. "Kita ada masalah besar. Maya terseret kasus dugaan perzinahan dan pemalsuan identitas. Ada video dan transkrip percakapan yang tersebar di Twitter dan TikTok. Netizen ngamuk. Mereka bilang kita mempromosikan wanita simpanan." Beberapa menit kemudian, Maya didekati kru produksi. Satu persatu kru memalingkan wajah saat ia berjalan keluar ruangan. Di parkiran, manajernya berkata tanpa basa-basi, "Semua kontrak dibatalkan. Nama kamu udah jadi trending. Sponsor nggak mau dikaitkan sama skandal. Jangan hubungi saya lagi." Dan seperti itu, dunia Maya runtuh dalam satu hari. Di rumah, Tania sedang menyusui bayinya.
Tangannya lembut mengelus rambut putrinya, dan wajahnya tenang. Di sebelahnya, laptop terbuka. Di layar, ada notifikasi email dari kantor Fahri yang secara anonim mengucapkan, "Terima kasih atas informasi yang membangun integritas perusahaan." Tania menutup laptopnya. Ia tak perlu melihat lebih banyak. Ia tidak mengumumkan, tidak menghina, tidak membalas di media sosial, tidak juga berteriak. Ia hanya mengirim bukti ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Karma tak datang dengan petir, tapi dengan langkah senyap dan presisi yang mematikan. Sore itu, Fahri pulang ke rumah dengan wajah muram. Maya sudah lebih dulu menangis di kamar, ponselnya penuh hujatan dari netizen. Mereka saling menyalahkan, saling teriak, saling mengungkit aib yang dulu mereka sembunyikan bersama. Dinding rumah itu kini jadi saksi bahwa dosa yang dibangun dengan kebohongan tak pernah berdiri kokoh. Sementara itu, di kamar bawah, yang dulu dianggap kamar pengasingan, Tania memandangi bayinya dan berkata pelan, "Lihat, Nak, dunia mungkin lambat memberi keadilan. Tapi ia tidak pernah lupa. Dan Mama akan terus berdiri sampai akhir." Ruang sidang itu penuh sesak. Hari itu, sidang cerai antara Tania dan Fahri menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena status sosial Fahri yang dikenal sebagai eksekutif muda, tapi karena desas-desus yang menyebar cepat. Ada skandal perselingkuhan, kekerasan psikis, dan wanita simpanan yang ikut hadir di ruang pengadilan. Tania duduk di barisan penggugat. Ia mengenakan setelan gamis biru tua yang sederhana namun berwibawa. Di sampingnya, duduk pengacaranya, Intan Widuri, tegas, tenang, dan siap menghantam balik setiap manipulasi yang mungkin keluar dari kubu Fahri. Di seberang ruangan, Fahri tampak pucat. Jasnya rapi, tapi wajahnya lelah dan tak lagi menyimpan arogansi yang dulu menempel erat. Di sampingnya, Maya hadir dengan tampilan jauh dari gemerlap iklan. Wajah kusut, mata sembab, dan tubuh gelisah di balik blazer murah yang terlalu ketat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Perkara nomor 1475 PDTG 2025 Pajt antara Tania Rahmadani sebagai penggugat dan Fahri Ramadan sebagai tergugat. Sidang hari ini dimulai. Suasana langsung berubah tegang. Intan berdiri pertama kali. Ia membuka dengan tenang, memaparkan alasan perceraian, pengkhianatan, kekerasan mental, pernikahan siri secara diam-diam dengan wanita lain, dan upaya sistematis menjatuhkan kondisi psikologis istri sah. Hakim menatap Fahri. "Benarkah tuduhan ini, Saudara Fahri?" Fahri berdiri. Suaranya goyah. "Tidak semua benar, Yang Mulia. Saya memang pernah hilaf, tapi niat saya tetap ingin membina rumah tangga. Istri saya terlalu emosional. Dia mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan." Sontak, Intan berdiri kembali. Matanya menyala. "Yang Mulia, justru bukti-bukti kami menunjukkan bahwa gangguan psikologis itu terjadi karena tekanan dari pihak tergugat dan pasangannya, Maya. Dan tekanan itu bukan spontan, tapi direncanakan. Dengan izin majelis, kami ajukan bukti rekaman suara." Hakim mengangguk. Tania menatap ke depan, tenang namun tegas. Intan menyalakan laptop kecil. Dari speaker, terdengar suara Fahri. "Gue juga heran sama dia. Udah gue cuekin, udah kita permalukan, masih aja sabar. Tapi baguslah. Biar orang ngelihat dia memang butuh penanganan khusus." Kemudian suara Maya menyusul. "Gak lama lagi juga dia meledak sendiri. Habis itu kita ambil anaknya, rumahnya, semua. Enak, kan?" Ruang sidang sunyi. Beberapa hadirin menutup mulut. Hakim yang tadi tenang kini mengerutkan kening. Fahri menunduk,
wajahnya memerah. Maya gelagapan, memeluk tasnya seperti ingin tenggelam. Intan tak berhenti di sana. Ia mengangkat bukti-bukti tambahan. Transkrip digital dan saksi dari tetangga yang melihat Maya keluar masuk hotel. Bukti rekaman bahwa Fahri secara aktif menyarankan penanganan psikologis untuk Tania agar ia bisa dijatuhkan secara hukum. Bukti nikah siri tanpa persetujuan istri sah yang melanggar undang-undang perkawinan. Tergugat dan pasangannya tidak hanya berselingkuh. Mereka bersekongkol meruntuhkan seorang ibu dalam masa nifas. Bukti kami lengkap, Yang Mulia. Ini bukan sekadar perceraian. Ini kejahatan emosional dan moral. Hakim mengetuk palu kecil untuk menenangkan suasana. Ia menatap Fahri dan Maya lama, lalu membuka catatan keputusan. Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat, Tania Rahmadani. Memberikan hak asuh penuh atas anak kepada penggugat. Menyerahkan kepemilikan rumah dan harta gonogini secara proporsional, dengan mayoritas jatuh kepada penggugat karena bukti penelantaran dan pengkhianatan. Melarang Maya dan Fahri untuk menghubungi penggugat tanpa izin hukum. Memerintahkan pengkajian pelanggaran pidana terkait rekaman dan penyebaran fitnah. Sidang ditutup. Tania menutup matanya. Nafasnya bergetar. Tapi kali ini, karena lega, ia berdiri, membungkuk hormat pada majelis hakim. Lalu berjalan keluar, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dalam ruang sidang, Maya mulai menangis. Fahri menunduk dalam diam. Tak ada gengsi tersisa. Tak ada kemuliaan. Semua sudah dibuka. Semua sudah dilihat. Dan semua tahu siapa yang benar. Di luar gedung, wartawan mulai berdatangan. Tapi Tania tak bicara. Ia hanya tersenyum, memeluk bayinya yang dibawa sang ibu, dan berkata pelan pada wartawan yang bertanya. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin hidup damai. Tapi ingat, perempuan diam bukan berarti lemah. Kadang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menang. Dan hari itu adalah harinya Tania. Suatu siang yang tenang, angin berhembus pelan di jalan kompleks perumahan elit yang dulu ramai oleh suara mobil mewah dan tawa-tawa palsu. Rumah nomor 17, yang dulu begitu hidup, tempat pernikahan Fahri dan Tania dulu dimulai, kini kosong. Tirai jendela diturunkan. Gerbang depan dibuka untuk truk pengangkut barang. Plang bertuliskan, dijual langsung pemilik, masih berdiri di depan pagar. Dan tepat hari itu, transaksi resmi dilakukan. Rumah itu bukan lagi milik Fahri. Tania menjualnya dengan sah, legal, dan penuh martabat. Ia tak menyisakan satupun ruang nostalgia. Tidak lagi ingin mengenang tempat pertama ia tahu arti pengkhianatan. Tidak lagi ingin berjalan di lorong yang dulu menyaksikan Maya memakai daster miliknya sambil tersenyum sinis. Tidak ingin menyentuh kenangan palsu. Rumah ini pernah kubangun dengan cinta. Tapi mereka mengisinya dengan dusta. Maka biarlah aku pergi, dan biarkan mereka menanggung reruntuhannya. Uang hasil penjualan rumah itu ia gunakan untuk membeli rumah kecil tapi hangat di pinggiran kota, dekat sekolah Islam modern yang sudah ia incar sejak dulu. Tak besar, tapi nyaman. Tanpa hantu masa lalu. Tanpa suara tawa pura-pura. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, Fahri dan Maya tinggal di sebuah rumah kos 2 lantai, di gang sempit daerah belakang pasar. Bising, panas, lembab. Kamar mereka hanya 3x4 meter, dengan kasur busa tipis, lemari plastik, dan kipas angin berdengung keras. Bau minyak goreng dari dapur umum, bercampur dengan suara anak-anak tetangga menangis setiap malam. Maya sudah tak tahan. Aku muak hidup begini, Fahri, bentaknya suatu malam.
Kita dulu bisa belanja di mall seminggu 3 kali. Sekarang, aku bahkan harus antri di kamar mandi sama ibu-ibu kos. Fahri menatap Maya dari lantai, kelelahan, rambutnya mulai beruban. Ia sudah puluhan kali gagal dalam wawancara kerja, nama baiknya hancur karena tersebarnya skandal. Dunia profesional tak mau menyentuhnya lagi. Bahkan rekan lama tak membalas pesannya. Kalau kamu nggak tahan, pergilah, katanya datar. Aku juga udah cukup capek jadi laki-laki yang kamu permainkan. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkanku? Padahal aku yang kamu nikahi waktu istrimu sakit. Aku yang kamu janjikan hidup mewah. Dan kamu juga yang tidur dengan pria lain waktu aku mulai jatuh. Aku tahu, Maya. Maya terdiam. Tapi kemudian berkata dengan sinis, lalu kenapa kamu nggak usir aku? Masih butuh aku, ya? Fahri memejamkan mata. Ia ingin berteriak, tapi tak ada energi. Bahkan amarah pun sudah mati. Yang tersisa hanya kehancuran. Maya keluar malam itu, membawa tas kecil. Tak pernah kembali. Di suatu sore, Tania sedang menyiram tanaman di depan rumah barunya. Anaknya, Rafa, berlari-lari kecil sambil tertawa. Di tangan Tania, ada teh hangat dan buku parenting yang mulai ia baca perlahan. Hidupnya kini sederhana, tapi hatinya bebas. Ia tidak kaya raya, tapi ia tenang. Ia tidak punya banyak harta, tapi ia punya kendali. Ia tidak punya suami, tapi ia tak lagi kehilangan dirinya sendiri. Rumah bukan soal dinding, Nak, katanya sambil mengusap kepala Rafa. Tapi soal siapa yang tinggal di dalamnya, dan bagaimana cinta membuatnya hidup. Dan rumah kecil itu benar-benar hidup. Dengan tawa anaknya, dengan keheningan yang damai, dan dengan seorang ibu yang berhasil melewati badai, tanpa menjadi badai bagi orang lain. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Tania keluar dari ruang sidang dengan langkah berat namun tegak, membawa keputusan cerai di tangannya, dan 2 anak kecil di dalam pelukannya. Satu bernama Rafa, yang sudah lebih dulu mengerti luka, dan satu lagi, bayi perempuan mungil yang ia lahirkan dengan darah dan air mata di tengah badai pengkhianatan. Dan kini, 2 tahun setelah semua itu, kehidupan Tania benar-benar berubah. Bukan menjadi lebih mewah. Bukan menjadi glamor seperti istri pejabat yang bersinar di layar televisi. Tapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Hidup yang damai, sederhana, dan sepenuhnya ia miliki sendiri. Tanpa manipulasi, tanpa ancaman, tanpa sandiwara. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui jendela kecil rumah mungilnya di pinggiran kota. Rumah yang ia beli dari sisa penjualan rumah lamanya, bukan rumah besar, bukan rumah megah, tapi rumah yang ia bangun bukan dengan uang kotor atau janji palsu. Ia bangun rumah itu dengan ketulusan, dengan air mata yang tak sia-sia, dan dengan kerja keras yang ia pelajari sendiri saat semua orang memilih meninggalkannya. Di meja kayu kecil di dapur, Tania berdiri dengan apron lusuh dan tangan yang cekatan membungkus roti-roti buatan sendiri. Tangannya pernah gemetar karena trauma, kini tangannya kokoh karena cinta yang ia wujudkan dalam adonan-adonan sederhana. Di kota-kota kecil berlabel putih bertuliskan, "Roti cinta," dibuat dari doa seorang ibu. Tersimpan perjuangan yang tak pernah dilihat orang saat ia dulu menangis dalam diam, menyusui anak sambil menahan panas air mata. Bisnis kecil ini awalnya hanya iseng. Hasil belajar dari video YouTube saat malam-malam sunyi tak bisa ia isi dengan tidur. Tapi lambat laun, pesanan datang satu persatu. Lalu mengalir. Lalu menjadi sumber penghidupan. Kini, setiap Senin pagi, antrean ojek online tampak di depan pagar rumah mungil itu.
Mereka membawa pesanan untuk dikirim ke berbagai penjuru kota, bukan hanya karena rotinya enak, tapi karena ada cinta yang bisa dirasakan dalam tiap gigitan. Dan Tania tidak melakukannya sendiri. Ia dibantu oleh orang-orang yang dulu pernah ia tolong tanpa pamrih, yang kini datang kembali bukan karena kasihan, tapi karena mereka percaya. Ada Mbak Wati, tetangga sebelah yang dulu kehilangan pekerjaan saat pandemi dan diberi beras oleh Tania diam-diam. Kini jadi asisten kepercayaan yang setia dan rajin. Ada juga Bu Rina, mantan art dari keluarga kaya yang dulu dituduh mencuri dan diusir secara tak hormat. Tania yang membelanya di hadapan semua ibu-ibu kompleks. Dan kini, Rina mengemas roti-roti itu dengan tangan gemetar penuh syukur. Dan ada Jihan, gadis yatim yang dulu nyaris putus kuliah. Tania yang diam-diam membayarkan SPP terakhirnya. Kini, Jihan menjadi otak pemasaran digital mereka, mengelola Instagram, Shopee Food, dan membangun nama Roti Cinta hingga dikenal luas. Bu Tania itu nggak pernah tanya, kapan aku dapat balasan, kata Mbak Wati suatu kali sambil tersenyum. Tapi lihatlah, semua yang beliau tanam, kini tumbuh jadi taman yang indah. Sementara itu, di ruang tengah, Rafa, yang kini sudah duduk di TKB, berlari ke arah ibunya sambil membawa kertas gambar yang baru ia warnai. Bunda, lihat, ini aku, ini adek, ini bunda, kita di taman, dan bunda senyum. Tania menatap gambar itu dengan mata yang basah. Ia melihat 3 sosok kecil yang digambar dengan krayon warna-warni. Gambar itu mungkin sederhana, tapi baginya, itu adalah potret kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan satu rumah mewah sekalipun. Ia memeluk Rafa, lalu menengok ke ayunan kecil di dekat jendela. Di sana, putri kecilnya, yang dulu nyaris tak bertahan hidup, kini tertawa ceria, memukul mainan karet dengan tangan mungilnya. Dulu, ia pernah takut tak mampu membesarkan mereka sendirian. Dulu, ia pernah merasa hancur. Tapi kini, ia tahu bahwa kebahagiaan tak pernah ditentukan oleh siapa yang menemani tidurmu di malam hari, tapi oleh siapa yang membuatmu merasa layak untuk hidup, bahkan di hari-hari tergelap. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur dan rumah sunyi seperti langit yang tertidur, Tania duduk di teras depan rumahnya. Di tangannya ada secangkir teh melati, di matanya ada kenangan yang mengambang, bukan sebagai luka lagi, tapi sebagai pelajaran. Ia tahu kabar tentang Maya yang pergi dengan pria lain. Ia dengar desas-desus tentang Fahri yang kini bekerja serabutan, hidup berpindah-pindah, bahkan sempat meminjam uang ke temannya yang dulu selalu ia rendahkan. Tania tak tertawa. Tania tak puas. Tania tak juga membalas. Ia hanya menghela napas panjang, lalu memejamkan mata, dan membisikkan doa. Ya Allah, aku tidak minta mereka menderita. Aku hanya minta, jangan biarkan aku kembali menjadi wanita yang dulu mengorbankan harga diri, demi dicintai oleh orang yang bahkan tak mencintai dirinya sendiri. Ia membuka matanya, menatap langit. Dan di sana, di antara bintang-bintang yang menggantung diam, Tania tahu, ia telah menang. Tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tanpa harus membalas dengan hinaan. Ia menang, karena memilih tetap jadi manusia, bahkan saat diperlakukan tidak manusiawi. Aku tak sempurna, tapi aku ibu. Dan untuk 2 anakku, aku akan selalu jadi tempat pulang terbaik yang mereka miliki. Dan itulah kemenangan sejati. Bab 20, Undangan yang tak pernah sampai. Setahun kemudian, Fahri datang mengemis minta rujuk. Tapi Tania menolak. Ia justru mengirim undangan pernikahannya dengan sahabat lamanya, seorang duda baik yang dulu diam-diam mencintainya. Kini, aku berdiri, bukan sebagai perempuan yang sempurna, tapi sebagai perempuan yang kuat.
Bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali aku dijatuhkan, aku memilih untuk bangkit. Aku pernah dipukul oleh kenyataan paling pahit, dikhianati oleh orang yang kupanggil suami, ditusuk oleh perempuan yang kuanggap saudara, dan ditinggalkan di saat aku berada di titik terlemah dalam hidupku. Saat tubuhku lelah, saat jiwaku rapuh, dan saat aku hanya ingin sedikit saja dimengerti. Tapi ternyata, luka-luka itu tidak membunuhku. Sebaliknya, mereka melahirkanku kembali. Aku yang dulu hidup dalam ketakutan, kini hidup dalam keberanian. Aku yang dulu memohon cinta, kini mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Aku yang dulu hanya ingin dipilih, kini tahu, aku tak harus dimiliki untuk menjadi utuh. Dan mereka, yang mengira bisa menjatuhkanku, yang merencanakan kejatuhanku dengan detail, yang menjadikan kesakitanku sebagai peluang mereka. Mereka justru terjerat dalam jebakan mereka sendiri. Karena dunia ini adil. Dan doa orang yang teraniaya tidak pernah sia-sia. Mereka kehilangan yang sejati demi mengejar yang fana. Mereka menukar kejujuran dengan tipu daya, dan kini hidup dalam kepalsuan yang mereka buat sendiri. Sementara aku, tanpa teriak, tanpa membalas, tanpa balas dendam, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bukan di atas harta, bukan di atas popularitas, tapi di atas diri sendiri yang kini telah sembuh. Aku dikhianati, tapi aku tak menyimpan dendam. Aku disakiti, tapi aku memilih melepaskan. Karena aku tahu, dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain mati. Kini aku hidup damai, dengan 2 anakku, dan seseorang yang mencintaiku karena ketulusan, bukan karena tampilan. Dan jika aku boleh bicara kepada setiap perempuan di luar sana yang pernah merasakan seperti yang aku rasa dulu, aku ingin berkata, kamu tidak harus menjadi kuat setiap hari. Tapi kamu harus percaya bahwa kamu bisa bangkit. Dan saat kamu memilih dirimu sendiri, dunia akan memberi jalan. Karena pada akhirnya, kejujuran, kesabaran, dan cinta yang tulus tak akan pernah bisa dikalahkan oleh nafsu dan pengkhianatan. Aku adalah buktinya. Kisah Tania adalah potret nyata seorang perempuan yang dikhianati di titik terlemahnya, saat mengandung, saat melahirkan, saat berjuang mempertahankan keluarga. Ia dijatuhkan, bukan oleh musuh, tapi oleh orang-orang terdekatnya, suami yang ia cintai, dan perempuan yang ia percaya. Namun dari kehancuran itu, Tania memilih untuk tidak membalas dengan luka yang sama. Ia tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan kebangkitan. Langkah demi langkah, ia membangun kembali hidupnya. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia memaafkan tanpa melupakan. Ia melepaskan tanpa kehilangan arah. Karma datang perlahan namun pasti. Mereka yang dulu menginjak-injaknya, kini merasakan sendiri pahitnya kejatuhan. Sementara Tania, dengan hati yang tenang dan jiwa yang sembuh, melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Pelajaran dari kisah ini jelas. Perempuan yang bangkit dari luka, tak bisa dihentikan. Ia mungkin pernah diam, tapi saat ia memilih melangkah, seluruh dunia akhirnya tahu, ia bukan korban, ia pemenang.